Halo Sobat Farma, ketemu lagi dengan saya Apoteker Yudo. Akhir-akhir ini publik dihebohkan dengan kabar dugaan roti AOK dan roti OKO menggunakan bahan pengawet kosmetik yaitu zat sodium dehidroasetat. Dilansir dari tempo.co, awal mula kabar ditemukannya sodium dehidroasetat berasal dari paguyuban roti dan mie ayam Borneo atau Parimbo yang melakukan uji laboratorium atas kedua roti tersebut. Ketua Parimbo menyatakan pada awalnya dia menerima laporan dari anggota Parimbo terdapat roti yang ada di peredaran yang tahan lama dan tidak berjamur sama sekali dan bisa bertahan beberapa bulan. Inilah yang menjadi dasar mereka melakukan pengujian di laboratorium PT SGS Indonesia. Hasil pengujian sampel roti AOK disebutkan mengandung sodium dehidroasetat dalam bentuk asam dehidroasetat sebanyak 235 mg per kilogram. Sedangkan roti OKO yang mengandung zat serupa sebanyak 345 mg per kilogram. Kita bahas terlebih dahulu apa itu sodium dehidroasetat. Sodium dehidroasetat adalah garam natrium dari dehidroasetik asid. Memang bahan ini sering digunakan sebagai pengawet, dalam hal ini industri kosmetik. Senyawa ini memiliki sifat antimikroba yang efektif dan menghambat pertumbuhan bakteri, jamur ragi, dan lain-lain, sehingga membantu memperpanjang umur simpan dari produk. Sodium dehidroasetat ini digunakan dalam berbagai produk sebagai pengawet karena memang kemampuan antibakteri spektrum luasnya yang baik dan dapat menghambat pertumbuhan bakteri dan jamur bahkan pada konsentrasi yang sangat rendah. Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana jika sodium dehidroasetat ini terkandung pada makanan? Sodium dehidroasetat umumnya dianggap aman untuk digunakan dalam batas konsentrasi yang telah ditetapkan oleh badan regulasi seperti FDA, Food and Drugs Administration atau Badan POM-nya Amerika. Namun, FDA menyetujui penggunaan senyawa ini hanya pada labu siam potong atau kupas. Komisi Kodeks Alimentarius sebagai badan penentu standar pangan internasional sejauh ini belum mengatur penggunaan sodium dehidroasetat sebagai pengawet pada makanan. Jika kita melihat pada peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 11 tahun 2019 tentang bahan tambahan pangan, sodium dehidroasetat tidak ditemukan dalam daftar list jenis bahan tambahan pangan yang digunakan sebagai pengawet. Jadi, sodium dehidroasetat ini tidak termasuk bahan tambahan pangan yang diizinkan berdasarkan peraturan tersebut. Beberapa pertanyaan yang timbul di masyarakat ya. Apakah roti bisa bertahan lama? Amankah roti jika kadaluarsanya lama atau berbulan-bulan? Umumnya roti mempunyai masa kadaluarsanya cepat, yaitu kurang dari 7 hari. Namun roti bisa dibuat bertahan lebih lama, lebih dari 7 hari. Beberapa faktor dan metode yang dapat digunakan, diantaranya yang pertama yaitu penggunaan bahan pengawet. Bahan kimia seperti kalsium propionat dan natrium benzoat sering ditambahkan ke dalam adonan untuk menghambat pertumbuhan jamur dan bakteri, sehingga akan memperpanjang umur simpan dari roti tersebut. Namun, tentunya sesuai dengan dosis yang dipersyaratkan dalam aturan perundang-undangan. Yang kedua, metode pemanggangan. Memanggang roti pada suhu yang tepat hingga matang sempurna dapat membantu mengurangi kadar air dan menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Beberapa metode seperti teknik sourdough atau penggunaan ragi alami dapat menghasilkan roti dengan umur simpan lebih lama karena adanya sifat antimikroba dari asam laktat yang dihasilkan. Yang ketiga, penyimpanan atau penggunaan kemasan khusus. Menggunakan kemasan kedap udara seperti plastik vakum atau foil dapat membantu menjaga kelembapan dan mencegah kontaminasi dari udara luar. Penyimpanan roti pada suhu di bawah 5 derajat Celcius dapat memperpanjang umur simpan. Metode yang keempat yaitu menggunakan teknologi modern seperti iradiasi pangan atau pengemasan dengan atmosfer termodifikasi. Untuk proses iradiasi pangan, proses ini menggunakan radiasi untuk membunuh mikroorganisme tanpa merusak nutrisi atau rasa dari roti tersebut. Sedangkan untuk teknik pengemasan dengan atmosfer termodifikasi
melibatkan penggantian udara di dalam kemasan dengan gas tertentu seperti nitrogen ataupun karbon dioksida untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Yang kelima yaitu memperhatikan kualitas bahan baku. Tepung, air, ragi, dan bahan lainnya yang berkualitas dan terstandar dapat mempengaruhi umur simpan dari roti tersebut. Jadi tentunya dengan memperhatikan kualitas bahan baku diharapkan akan menghasilkan produk dengan maksimal. Yang terakhir yaitu dengan kontrol kebersihan. Proses pembuatan roti harus dilakukan dalam kondisi yang bersih untuk mencegah kontaminasi awal dari mikroorganisme. Seperti contohnya ruangannya dibuat sedemikian rupa sehingga meminimalisir risiko kontaminasi silang dari mikroorganisme dan tentunya akan menghasilkan produk dengan masa simpan yang panjang. Jadi kesimpulan pada pertemuan kita kali ini, berdasarkan regulasi di Indonesia, sodium dehidroasetat tidak diperbolehkan digunakan sebagai bahan tambahan pangan. Namun, masa kadaluarsa pada roti bisa lebih lama dengan memperhatikan faktor-faktor atau menerapkan metode-metode tertentu pada proses pembuatannya. Semoga bisa memberikan gambaran untuk Sobat Farma. See you.